Ta'lim wa ta'lum wa nafu wal intifa' wal ibadah istifadah wajah Allah tiba sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umurun mustarikatun bainal maqamaini la tunafi tanziha. Perkara yang sekutu, yang sama bainal maqamaini antara dua kedudukan, yaitu kedudukan khaliq dan makhluk, la tunafi, tidak bertentangan, tidak menghilangkan at-tanziyah akan kesucian Allah. Dua perkara yang sama antara kedudukan khaliq dan makhluk yang tidak bertentangan dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Waqad akhta'a dan benar-benar keliru. Siapa kasirun banyak minan nasi dari orang. Fi fahmi ba'dil umuri, di dalam memahami sebagian perkara. Al-mustarikati yang sekutu, yang sama. Bainal maqama ini antara dua makom, yaitu maqamil khaliqi wa maqamil makhluqi. Majrur, maka maqami. Fadhanna, maka berprasangka, meyakini sama ba'dun, anna nisbata, sesungguhnya menisbatkannya perkara ila maqamil makhluki, kepada kedudukan makhluk, itu syirkun, syirik bilai kepada Allah Ta'ala. Sungguh banyak orang yang keliru di dalam pemahaman sebagian perkara yang sama antara kedudukan Allah dan makhluk. Mereka meyakini menisbatkannya perkara ini kepada kedudukan makhluk adalah merupakan kesyirikan. Wa min dzalika, dan dari demikian itu menisbatkannya perkara kepada maqamil makhluk, itu ba'dul khasa'isi an-nabawiyati, sebagian kekhususan yang bangsa kenabian. Masalah misalnya allati yang yukhti'u, yang keliru siapa ba'dum, sebagiannya manusia, fi fahmiya, di dalam memahaminya, umur, di dalam memahami yang perkara. Fayukisuna, maka menyamakan sama mereka hak akan umur, bimikyasil basyariyati, dengan menyamakan bangsa basyariyah. Apa basyariyah itu? Manusia. Jadi ada orang-orang yang menisbatkan tentang kekhususan yang dimiliki para nabi, mereka kiaskan, samakan dengan manusia biasa, dianalogikan dengan manusia biasa. Walidhalika, oleh karena demikian itu, yastaksiruna, membanyak-banyakkan siapa ba'dun nas, siapa nas, hak akan ini khosois atau umur, wa yasta'zimu, dan mengagung-agungkan hak akan umur ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau berlebih-lebihan. Oleh karenanya mereka ini berlebih-lebihan di dalam menilai tentang apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Wa yauna, melihat sama mereka, ana wasfau, sesungguhnya sifatnya Rasulullah, biya, dengan perkara, wa maknau, dan maknanya, itu wasofa, menyifati siapa nasu akan sifatnya Rasul
ba'di sifatil uluhiyati, dengan sebagian sifat ketuhanan. Wahada bermula ini itu jahlun mahdun, jahal yang murni. Oleh karena itu ada sebagian orang yang berlebihan dalam menilai tentang sifatnya baginda Nabi dalam masalah kekhususan yang dimiliki Rasulullah. Mereka memandang bahwa penyandaran kita terhadap memuliakannya Rasulullah karena memiliki kekhususan, memiliki kelebihan-kelebihan, menyandarkan hal itu seolah-olah kita menyamakan sifatnya Rasul dengan sifat ketuhanan. Sehingga mereka menilai kita ini telah musyrik, menilai kita ini telah musyrik, telah syirik. Ini kebodohan. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yu'ti, memberi sama Allah, man akan orang yasha'u, yang menghendaki sama Allah. Wa kama, dan seperti perkara yasha'u, yang menghendaki sama Allah, bila mujibin, tanpa ada yang mewajibkan, mulzimin, yang harus, yang menetapkan. Karena sesungguhnya Allah memberikan kekhususan-kekhususan kepada orang-orang yang dikehendaki. Seperti perkara Allah menghendaki untuk memberikan sesuatu tanpa ada yang memaksa, bila mujibin, tanpa ada yang mewajibkan, dan tanpa ada yang mengharuskan, mulzimin. Nggak ada. Itu yasha. Allah itu ajiz dipaksa. Apa ajiz? Mustahil. Mustahil dipaksa. Bila mujibin. Allah yu'ti mayasha, memberikan kelebihan kepada hambanya dengan apa yang Allah kehendaki, tanpa ada yang mengharuskan, tanpa ada yang harus yang mulzim, tidak ada, yang memaksa, yang mengharuskan, tidak ada. Terserah Allah. Wa inna ma huwa, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi, sesungguhnya Allah itu tafaddul, menganugerahkan alaman atas orang, mengutamakan alaman atas orang, aroda, yang menghendaki sama Allah, ikramahu, akan memuliakannya. Allah memberikan kelebihan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Warafa'a maqamihi, dan mengangkat, wa'aroda raf'a maqamihi, ikramahu, dan mengangkat makomnya man, wa idza rafadlihi, dan menampakkan keutamanya man, ala ghairihi, terhadap yang lainnya, minal basyari, daripada manusia. Tapi sesungguhnya Allah itu memberikan kelebihan kepada orang-orang yang dikehendaki untuk dimuliakan, untuk dinaikkan magomnya, untuk dinampakkan keutamaannya, mengalahkan daripada manusia-manusia yang lain. Walaisa, dan tidak ada bidzalika, di dalam demikian itu Allah memberikan anugerah untuk memuliakan, mengangkat derajat, menampakkan keutamaan. Semua itu tidak ada intizaan. Apa itu? Laisa fi apa intizaun? Melepaskan li hukukir rububiyati, untuk hak-hak ketuhanan, wasifatil uluhiyati, dan sifat-sifat ketuhanan. Dan semua itu tidak melepaskan daripada sifat-sifat sifat-sifat ketuhanannya Allah. Nggak lepas. Nanti dijelaskan, nanti ada di sini. Fahiyya, maka bermula sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat uluhiyah itu mahfudhatun, dijaga. Bima dengan perkara yunasabu, yang dinisbatkan maqamal haqqi, akan kedudukannya Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dan sifat-sifat mahfudah, sifat-sifat uluhiyah, sifat-sifat rububiyah itu dijaga terhadap apa-apa yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada makhluk tatkala dia punya sesuatu yang Allah berikan, seperti misalnya menyembuhkan orang yang sakit, bukan berarti makhluk itu disandarkan dia punya sifat ketuhanan. Bukan sama dengan sifat ketuhanan, bukan. Tapi dia punya gitu, Allah yang memberi. Ya. Allah yang memberi. Nanti keterangannya nanti kita jelaskan lebih terperinci biar nggak salah paham, dibaca dulu. Wa idza tasafa, maka tatkala mensifati siapa al-makhluku makhluk bisyai'in dengan sesuatu minha daripada sifat rububiyah, fayakunu maka ada bima apa mensifati bima dengan perkara yunasabu yang dinisbatkan apa sifat bil basyariyati dengan nggak ada apa ya banyak. Fayakunu maka ada apa syai' bima dengan perkara yunasabu yang dinisbatkan al-basyariyah tak akan ke basyariyah min qawliya dari adanya sifat ada itu mahdudatan dibatasi muktasabatan dan dicari biiznillah dengan diberi biiznillah dengan izinnya Allah wa fadli dan fadlnya Allah wa iradati dan iradanya Allah. La bi kuatin makhluki, tidak dengan kekuatan makhluk, wala tadbirihi, dan tidak dengan rencananya makhluk, wala amrihi, dan tidak dengan perkaranya makhluk. Adapun tatkala ada makhluk wajah tasawuf bersifatan ya. Tatkala ada makhluk yang bersifatan dengan sesuatu daripada sifat-sifat rububiyah seperti Rauf, Rahim. Dalam Quran dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'alikum harisun alaikum bil mu'minina Rauf. Padahal Rauf itu sifat Allah, Rahim sifat Allah juga, tapi disifatkan itu kepada sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu semua adalah dengan izin Allah, fadl Allah, kehendak Allah, bukan dengan kekuatan makhluk, bukan dengan rencana makhluk, dan tidak dengan perkaranya makhluk. Huwa berizah, huwa izwa, karena bermula makhluk itu ajizun lemah, dhaifun ya lemah, la yamliku tidak memiliki sama makhluk li nafsi untuk dirinya doron mudarat, wala naf'an dan tidak memiliki manfaat, wala mautan dan tidak memiliki mati, wala hayatan dan kehidupan, wala nusuran dan membangkitkan. Karena makhluk lemah, tidak memiliki manfaat, mudarat, kematian, kehidupan, menyebarkan wakam dan banyak min umurin dari perkara-perkara ja'a yang datang apa mak ya dulu yang menunjukkan ala anna atas sesungguhnya sifat itu hakun hak lillahi milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi walakin tabinya Allah subhanahu wa ta'ala itu mana menganugerahkan dia dengan sifat ala nabi atas nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam wa ghairi dan selainnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahina idin maka tatkala demikian dan tatkala demikian fala yarfa'u tidak mengangkat sapa Allah akan Nabi wasfa'u akan sifatnya Nabi biha dengan sifat rububiyah tidak mengangkat ila maqamil uluhiyati kepada makom ketuhanan. Maka di saat Allah memberikan Rasulullah sesuatu mukjizat
seperti menghidupkan Nabi Isa akan orang mati. Bukan berarti Allah menjadikan Nabi Isa seperti Tuhan, bukan. Apa maksudnya? Bukan berarti Nabi Musa terus punya sifat ketuhanan, maka dia mencapai pada makom Tuhan. Seperti di saat Rasulullah bisa katakanlah bukan apa dalam sejarah yang anak kecil yang dipotong sama sama abangnya sendiri karena gara-gara mamanya motong kambing, terus dibilang mana anakmu, tiba-tiba turun hidup lagi. Bukan berarti langsung Rasulullah punya makom ketuhanan, tidak. Apa maksudnya? Mereka yang menyandarkan kepada makom ini keliru. Jalur mahdud. Paham? Maka begitu juga di saat kita datang bertabaruk, bertawasul kepada Rasulullah, bukan kita minta kepada Rasulullah. Karena mereka nganggap berarti mereka ini orang-orang aswaja, menganggap Nabi Muhammad ini punya sifat Tuhan, makanya minta Nabi Muhammad. Ini mereka keliru memandang. Keliru memandang. Keliru dalam memahami. Paham Arif? Arif? Paham? Allah ja'ala atau menjadikan siapa? Allah akan Nabi Muhammad syarikan sebagai sekutu. Dan Allah tidak menjadikan Nabi Muhammad sebagai sekutu, sebagai teman. Bukan berarti langsung Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai teman, enggak. Tapi tetap sebagai utusan. Sebagai Nabi, bukan sebagai teman. Dan tidak naik kepada makom Tuhan. Makomnya tetap makom Rasulullah. Paham? Paham teman? Suara bintang kau jangan sampai tak dengarkan. Faminha, maka itu sebagian daripada magom yang Allah berikan kepada Rasulullah, perkara-perkara seperti seolah-olah sama mustarika dengan sifatul khalid. Itu apa? As-syafa'atu syafaat. Faminha, maka itu setengah daripada umur as-syafa'atu bermula syafaat. Fahiyya, maka bermula syafaat itu lillahi, milik Allah. Syafaat itu milik Allah. Qala, berfirman sama Allah Ta'ala, qul, katakanlah, lillahi, itu tetap bagi Allah, as-syafa'atu bermula syafaat. Katakan, syafaat itu milik Allah. Ya Muhammad, katakan bahwa syafaat adalah milik Allah. Tapi dalam ayat yang lain Allah memberikan Rasulullah syafaat untuk diberikan kepada umatnya. Berarti Nabi kita juga punya syafaat. Terus apa langsung kita samakan derajatnya Nabi Muhammad dengan derajat Allah? Sama-sama punya syafaat, berarti Nabi Muhammad juga Tuhan? Enggak. Orang yang berakal, orang yang muwahhid, yang punya ilmu tauhid sudah paham. Enggak kita langsung mendudukkan makomnya ke situ. Jadi kalau mereka menilai kita seperti itu, ini kesalahan. Jahlun mahjun. Bisa dipahami. Catat di buku tulis juga. Iya. Ya kan, penting. Jangan pas kitab Qur'annya jadi paham, dicatat. Ini satu juga ya. Ada dia. Yang di Qur'an kan aku bentar lagi. 22 aku niat. 3 tahun lagi ya. Az-Zumar 44. Wa iya, bermula syafaat itu sabitatun, tetap li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa li ghairi, dan untuk selain Rasulullah, minas syufa'i, dari syafaat, tapi biiznillah, dengan izinnya Allah. Dan ternyata syafaat juga dimiliki Rasulullah dan nabi-nabi yang lain. Sebagaimana dalam hadis, cuman itu dengan izin Allah. Kama, seperti perkara ja'a, yang datang apama fil hadis, di dalam hadis, utitu, diberi syafaatku as-syafa'at, akan syafaat. Dalam hadis yang lain, anna awalu syafi' wa musyafa'un, aku awal yang memberikan syafaat, awal syafi' wa musyafa'in, aku awal pemberi syafaat dan yang mensyafaati. Ada hadisnya. Rasul mengatakan akan memberikan syafaat dan mensyafaati.
yang pertama kali. Apakah sama syafaat yang dimaksud di sini dengan syafaat yang kulillahi syafa'ah? Para muwahhid ngerti. Semua itu adalah wa minha, dan itu setengah daripada umur yang tadi juga sifatul uluhiyah. Apa ilmu ghaibi, mengetahui yang gaib. Fahuwa bermula mengetahui yang gaib itu lillahi, milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya sama Allah dan malu sama Allah. Qul, katakan ya Muhammad, la ya'lamu, tidak mengerti siapa man orang, fis samawati, yang ada di langit, wal ardi, dan yang ada di bumi, al ghaiba, akan yang gaib, illallahu, siapa kecuali Allah. Katakan, tidak ada yang mengerti apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi dari manusia-manusia, melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ngerti yang gaib itu Allah. Tapi waqad sabata, dan benar-benar menetapkan, tutup mulut Bapak Angop, siapa Allah, Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala itu alama, memahamkan, mengertikan, mengajarkan siapa Allah, nabiyahu, akan nabinya Allah, minal ghaibi, dari perkara yang gaib. Ma, akan perkara, alama, yang mengajarkan siapa Allah, akan ma. Wa a'to, dan memberi siapa Allah, hu, akan nabi, ma, akan perkara, a'to, yang memberi siapa Allah, akan ma. Apa kata Allah? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Allah itu mengajarkan yang gaib dan tidak menampakkan atas kegaibannya, yang gaibnya, ahadan, akan seseorang, ilaman, kecuali orang irtado, yang ridho sama Allah, min rasulin, daripada rasul. Allah mengajarkan yang gaib dan tidak menampakkan yang gaib kepada seseorang kecuali kepada orang-orang yang diridhoi daripada rasulnya Allah. Berarti Allah juga memberikan pengetahuan yang gaib kepada Nabi, terkhusus Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini remote nih, kayaknya sih apa kepanasan. Nanti malam. Udah kuat ini Pak, jam segini. Wa minha, dan itu setengah daripada umur atau sifatul uluhiyah wa rububiyah. Al-hidayah itu bermula hidayah. Fahiyah, maka bermula hidayah itu khasatun, terkhusus, billahi, kepada Allah Ta'ala. Hidayah itu khusus untuk Allah, miliknya Allah. Qala, berfirman siapa Allah Ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad, la tahdi, itu tidak bisa memberikan hidayah, man, akan orang, ahbabta, yang cinta sama engkau, walakin Allah, tetapi Allah itu yahdi, memberikan hidayah, man, akan orang, yasha, yang menghendaki sama Allah. Dalam ayat ini dikatakan Allah mengatakan kepada Rasulullah kalau Rasulullah tidak bisa memberikan hidayah kepada yang dicintai, tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dicintai. Cuman dalam ayat yang lain,
wa qad jaa dan benar-benar telah datang annahu sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh telah datang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahu itu tetap bagi Nabi apa syai'un sesuatu min dzalika dari demikian itu hidayah. Tetapi telah datang dalam Quran dikatakan ada dalam Al-Quran surah yang lain bahwasanya Nabi kita juga memiliki hidayah. Faqala maka berfirman sama Allah Ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim dan sesungguhnya engkau Muhammad latahdi pasti memberikan hidayah, memberikan petunjuk ila siratim mustaqim kepada jalan yang lurus. Ada ayat yang menerangkan kalau Nabi kita memberikan hidayah. Wal hidayatul ula bermula hidayah yang dalam surah ayat yang pertama di atas innaka latahdi man ahbabta ila akhir itu ghairul hidayati saniyati berbeda dengan hidayah ayat yang kedua wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Wahada bermula ini hidayah yang pertama dan yang kedua innama yafhamu sesungguhnya atau semestinya paham hu akan maksudnya hidayah siapa yufhimu memahami hu akan hidayah siapa al-uqala'u orang-orang yang berakal minal mu'minina daripada orang-orang mukmin. Hidayah yang ada dalam ayat yang pertama dan kedua itu berbeda, nggak sama. Dan ini dipahami oleh mereka orang-orang yang berakal daripada orang-orang yang beriman. Ya wistiu ya, penting ini wistiu ya wistiu ya. Terus jangan mantuk-mantuk aja tapi nggak apa, gengge nggak kepaham gitu. Penting tulis di buku tulis. Yaitu alladzina orang-orang banyak. Siapa orang mukmin? Alladzina orang-orang banyak ya'rifuna yang mengerti sama alladzina al-farqa akan perbedaan bainal khaliqi wal makhluqi. Orang-orang yang mengerti antara perbedaan antara khaliq dan makhluk. Mereka mengerti kalau hidayah ini berbeda. Yang dimaksud dengan hidayah ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Siapa yang mengerti? Orang-orang yang berakal daripada orang-orang mukmin, yaitu yang mengerti perbedaan antara khaliq dan makhluk. Walaula dzalika, kalau tidak demikian, kalau bukan seperti itu, kalau tidak yang demikian yang disebutkan tadi, lahtaja ihtaja pasti butuh siapa Allah ayakula sekiranya mengucapkan berfirman siapa Allah wa innaka latahdi hidayata irsyadin sesungguhnya engkau Muhammad pasti memberikan hidayata irsyadin akan hidayah petunjuk. Kalaulah seandainya tidak pemahamannya nggak dipahami oleh orang-orang mukmin yang berakal, maka pasti ayat itu akan ditujukan dengan bacaan mesti ayat itu bunyinya innaka latahdi hidayata irsyadin. Kalau bukan yang demikian maksudnya bahwasanya hidayah pertama dan kedua berbeda, sudah dimafhum oleh orang-orang yang berakal daripada orang-orang yang mengerti perbedaan khaliq dan makhluk, pasti ayat itu bunyinya nggak seperti itu. Bunyinya innaka latahdi hidayata irsyadin. Muhammad, engkau memberikan hidayah, tapi hidayah petunjuk, hidayah pembimbing, hidayah pembimbing. Au ayakula atau sekiranya berfirman sama Allah, innaka latahdi hidayatan ghairu hidayatina. Sesungguhnya engkau pasti memberikan hidayah, tapi hidayah yang bukan seperti hidayah. Itu ayatnya. Tetapi survei membuktikan walakinna
Tetapi kullu dzalikan, kullun bermula, kullu dzalika bermula tiap-tiap yang demikian itu antara ayat yang pertama ayat yang kedua lam yahsul, tidak hasil, nggak ada kata-kata atau firman Allah yang menunjukkan perbedaan. Yang membedakan siapa? Ya orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya akal, orang-orang yang ngerti maqamal khaliq dan maqamal makhluk. Ya, setuju. Mau mendekmu semalam. Ya, pembeli yang ini, makanya jelaskannya pembeli yang ini. Mau ngaji, mau ngantuk. Nggak enak, cuma harus ngaji. Kalau kita ini nggak ngaji, besok pagi wajib ngaji, besok subuh. Nggak kuat tau besok ngaji. Turumu dari pagi sampai asar belum terbayar kok. Ini udah ngantuk lagi. Alhamdulillah. Lanjut. Suara bintang gini kau eman-eman, ambil kemana? Bal asbata, bahkan menetapkan sama Allah lahu kepada Nabi Muhammad hidayatan akan hidayah mutlaqatan yang mutlak bila qayyidin wala syartin. Tetapi Allah menetapkan hidayah ini untuk Rasulullah, yaitu hidayah secara mutlak. Tidak ada seolah-olah dalam lafadznya perbedaan antara hidayah di ayat yang pertama di hidayah yang kedua, tanpa ada yang mengikat dan tanpa ada syarat sama sekali. Mutlak lafadznya hidayatan la tahdi wa innaka la tahdi. Sama walakin Allah yahdi may yasha. Di ayat yang berikutnya wa innaka la tahdi. Kenapa kok demikian? Karena sudah mafhum. Li'anal muwahidah, karena sesungguhnya orang yang memahami tauhid, orang yang memahami keesaan Allah minna dari kita, yakni ma'syar mukhatabina, yaitu kelompok orang-orang yang dikhitab min ahlil islami, dari ahlinya Islam, itu ya paham ma'aniyal alfadhi, akan makna-makna lafaz, wa yudriku ya, itu ya paham. Wa yudriku, dan mengerti atau mendapatkan ikhtilafa madlulatiyah, akan perbedaan yang didalilinya, binisbati, dengan menisbatkan, lima, untuk perkara, udipa, yang disandarkan, ilallah, kepada Allah, wa binisbati, dan kepada yang disandarkan, dengan yang dinisbatkan, lima, kepada perkara, udipa, yang disandarkan, ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hidayah ini kan mutlak, tanpa qaid, tanpa syarat. Kenapa? Karena orang-orang yang memahami tauhid, orang-orang yang ngerti tauhid, daripada kelompok orang-orang yang khitab, yang diajak bicara dengan perintah, itu orang-orang Islam, paham makna daripada lafaz-lafaz dan mendapatkan perbedaan daripada dalil yang disebut di atas, untuk dinisbatkan mana yang disandarkan kepada Allah dan mana yang disandarkan kepada Rasul, mana hidayah Allah, mana hidayah Rasul. Mengerti, walaupun tanpa dikatakan hidayah yang engkau berikan Muhammad itu hidayah itu rosyad atau ghairu hidayatina, walaupun tidak seperti itu. Para muwahhid sudah ngerti, orang-orang yang ngerti tauhid, dia paham maksud dalil daripada tentang hidayah. Paham maksudnya? Bisa dimengerti? Setuju? Setuju? Paham tuh? Setuju? Paham tuh? Can you speak English? Yes. Kalam bilarok. Nah, nuas. Ayo, sawa Abi pun nuas, jidan. Nuas jidan. Nah, di banyak panggil bagus.
Masya Allah, pahalanya makin besar kita. Ngaji makin ngantuk makin besar pahalanya. Al-ajru bi qadri ta'am. Bagus, saya ada yang bagus. Yang bagus. Udah lemes atas bawah bagus itu. Wanadiru hada, bermula pandangan ini itu maja'a fil Quran, apa yang datang dalam Quran bin wasfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi ra'fa wa rahmah. Ada juga dalam hal ini tentang sifatnya Allah ra'fa, rahmah, rauf dan rahim. Ternyata sifatnya juga diberikan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Apa sama? Rafa dan rahmanya Allah dan rafa dan rahmanya Nabi. Perlu dipahami gitu. Idh yaqulu tatkala berfirman sama Allah Ta'ala malu sama Allah bil mu'minina raufur rahim. Nabi kita dengan orang-orang mukmin itu raufun, sangat berbelas kasih, rahimun, dan sangat penyayang. Nabi kita sangat berbelas kasih dan penyayang kepada orang-orang mukmin. Surah At-Taubah. At-Taubah apa? Al-Imran. At-Taubah ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Oh ya, At-Taubah ya. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ila akhir. Wawasofa dan mensifati sama Allah Ta'ala nafsahu akan zatnya juga bidzalika dengan itu rauf dan rahim. Aidan halnya lagi fi aksari mim maudhi'in, dari banyak-banyak dari Quran. Banyak juga ayat-ayat yang menjelaskan innallaha raufur rahim. Banyak. Fahuwa, maka bermula Allah Subhanahu wa Ta'ala itu raufun rahimun, zat yang sangat pengasih, sangat belas kasih, dan zat yang sangat penyayang. Atau juga wa ma'lumun, bermula yang sudah menjadi kemakluman, bermula yang sudah diketahui, yang maklum, anna ra'fata wa rahmata asaniyata, sesungguhnya ra'fa, rahmah yang kedua itu ghairul ula, bukan ra'fa dan rahmah yang pertama. Berbeda. Ra'ufun rahimun yang disandarkan kepada Allah nggak sama dengan ra'uf rahim yang utiba ila Rasulullah, udifa ila Rasulullah, yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbeda. Ngantuk. Kita mau disama-sama apa sama istiwa. Kalau emosi sendiri, dia nggak ada ngantuk menengok bingung. Bingung kemana apa? Senang kali kamu ngomong. Ini. Tapi takutnya ada lowo yang terbang. Lowo, apa lowo itu? Tali lawar, alah. Lowo. Lawa apa lowo? Walama wasofa, dan tatkala mensifati sama Allah Nabi akan nabinya Allah, yaitu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bidzalikal wasfi, dengan itu sifat rahmah dan rahmah. Wasofa menyifati sama Allah akan Nabi bi dengan sifat, bil itlaqi dengan mutlak, bi dengan wasfi, bila qaidin wala syartin. Di saat Allah mensifati Nabi kita dengan sifat rauf dan rahim, itu Allah sifati secara mutlak, bila qaid bila syartin.
Nggak dikatakan rokfamu Nabi Muhammad, nggak seperti rokfaku, nggak gitu. Tapi mutlak bila qayyid, bila syarat, bila syaratin. Laula dzalika, kalaulah tidak seperti itu, walaula dzalika, dan kalaulah tidak seperti itulah tanda pasti butuh sama Allah ayatullah sekiranya mengatakan fi wasfi di dalam sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang rauf, itu pasti raufun bi rafati ghairu rafatillah. Rauf tapi dengan rafa yang bukan rafaku. Kalau tidak dimaknai mutlak. Warohimun bi rahmatin ghairu rahmatillah. Au ayakula atau mengatakan berfirman sama Allah, raufun bi rafati khassa. Engkau Muhammad bersifat rauf tapi dengan rafah khassa. Ar-Rahim bi rahmati khassa. Begitu. Tetapi pada kenyataannya lam yahsul, yang ada antara rauf rahim dan innallaha rauf rahim mutlak sama kalimatnya. Bila qayyidin bila syaratin. Tanpa ada yang mengikat dan tanpa ada yang mensyaratkan. Sama-sama rauf, sama-sama rauf. Tapi bagi mereka orang-orang yang mengerti, orang-orang yang paham, yang ukola, mereka ngerti secara gamblang, mereka paham secara keseluruhan dengan benar-benar paham bahwa rahmanya Rasulullah berbeda dengan dan rahmanya Allah. Berbeda. Paham mereka. Au ayakula atau sekiranya mengatakan berfirman sama Allah, raufun bi rafati basyariyah, sangat ulas asih dengan ulas asih kemanusiaan. Wa rahimun bi rahmati basyariyah. Walakin tetapi kullu dalika bermula tiap-tiap demikian itu lam yahsul, tidak hasil. Bal asbata, bahkan menetapkan sama Allah lahu kepada Nabi Muhammad rafatan akan sifat rafa, mutlaqatan secara mutlak, wa rahmatan mutlaqatan bila qayyidin wala syartin. Wa qala berfirman sama Allah, bil mu'minina raufur rahim. Nabi kita dengan orang-orang mukmin rauf dan kaget. Kantor sama gitu juga. Habis cuma lanjutkan lembar, jangan lempar engkau, lempar dingin. Habis. Wallah alam. Makan gak ada makan.